Itu katanya akan melakukan sesuatu yang dapat merenggut nyawa dari Nayeon kalau dia tahu bahwa Nayeon ini berkencan diam-diam. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan ngebahas berbagai permasalahan yang terjadi dengan artis-artis yang bernaung di bawah agensi JYP Entertainment. Karena belakangan terakhir ini mereka telah menghadapi berbagai permasalahan yang cukup complicated. Mulai dari siaran TV Prancis yang menjelekkan Twice, terus ancaman kepada Nayeon, ada juga Youngjae yang sudah geram dengan Salsa Fans, dan yang terakhir adalah kontroversi dari Jae Daesik. Wait, sebelum kita masuk dan membahas tentang kontroversi tadi, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, like, dan komen. Follow Instagram aku di @yusulkim, follow Facebook aku di Facebook yaitu Data Tip Teori, follow juga Twitter aku di @yusulkim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini kepada ones yang lain, Agalsi, JYP Stan, Mayday, dan juga K-popers yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's go to the topic. Untuk pertama kita akan ngebahas nih permasalahan dari siaran TV Prancis yang mana mereka telah dikabarkan telah menjelekkan Twice. Bagaimana kronologi selengkapnya? Pada tanggal 29 Juni lalu, MSIC ini menayangkan video dokumenter singkat mengenai Blackpink yang telah comeback dengan lagu mereka yang terbaru yaitu How You Like That, yang mana comeback mereka kali ini disambut dengan sangat antusias banget oleh para penggemar K-pop di Prancis. Tapi sayang nih, tepat di menit akhir siaran tersebut melakukan sesuatu yang tak etis. Mereka membandingkan Blackpink dan juga Twice. Siaran tersebut membuat para ones, nggak cuma para ones doang sih, tapi K-popers yang lain juga geram karena apa yang telah mereka lakukan itu dinilai telah menjelek-jelekan Twice. Dalam siaran itu mereka menyebutkan bahwa Twice ini merupakan grup standar dengan konsep imut dan juga mengemaskan. Selain itu mereka juga mengatakan bahwa Twice ini memiliki begitu banyak member dan menyebut bahwa mereka itu terlihat sangat mirip. Menanggapi hal yang telah diberitakan, ini sepertinya mereka belum tahu ya bahwa Twice itu telah melakukan perubahan konsep dari cute menjadi lebih dewasa dan juga seksi. Hal itu dapat kita lihat dari comeback mereka yang feel special, terus ada juga yang fancy, dan more and more yang terbaru, mereka telah merubah konsep mereka. Kayaknya mereka belum tahu banget deh tentang Twice sehingga mereka melakukan judge seperti itu. Soalnya seperti yang aku tonton dari berita tersebut, mereka di sana menampilkan potongan klip dari Likey, yang mana di saat musik video dari Likey mereka masih menggunakan konsep yang cute dan juga mengemaskan. Dan satu lagi yang dapat aku komentari dari siaran berita tersebut, aku di sini juga bersikap netral. Menurut aku mereka mengalami yang namanya culture shock. Mereka itu belum mengenal baik dunia per-K-popan seperti apa, sehingga mereka pun berkomentar bahwa Twice ini memiliki banyak member. Padahal kalau dalam dunia per-K-popan jumlah member yang 9 itu menurut aku masih sedikit ya kalau kita bandingkan dengan grup-grup K-pop yang lain. Bahkan ada yang jumlah membernya itu kan 21. Hal inilah yang disebut dengan culture shock guys. Mereka itu belum kenal banget sama dunia K-pop sehingga mereka terkejut melihat ada grup K-pop yang punya member yang lebih banyak dibandingkan dengan Blackpink. Itu yang ngebuat mereka berkomentar seperti itu. Sebenarnya kalau mereka mau berkomentar seperti itu boleh-boleh aja, tapi harus lihat dan kondisi juga ya. Secara nggak langsung, soalnya mereka di sini tuh kayak membandingkan nih Blackpink dan juga Twice, sehingga hal ini dapat membuat kedua fandom, baik dari Blink dan juga Ones, nantinya akan war terus-menerus. Intinya adalah baik Blackpink dan juga Twice mereka sama-sama bagus dan memiliki warna tersendiri. Kalau dipikir-pikir jadi Twice serba salah ya guys. Maksudnya di saat mereka cute dan mengemaskan, banyak banget orang yang berkomentar, ini grup kok tetap pakai konsep yang imut, kapan sih berubah-ubahnya? Di saat mereka udah berubah, di sekarang udah menjadi lebih dewasa dan juga seksi, malah dihujat lagi. Maunya netizen ini apa ya? Pusing juga sih sebenarnya. Intinya untuk para penggemar Twice atau Ones itu harus tetap fighting, dan juga bagi Twice harus keep fighting ya. Semoga mereka nggak dengerin apa omongan dari netizen yang gak jelas ini. Terus kita lanjut ke masalah yang kedua, yaitu ancaman pembunuhan yang ditujukan pada center kesayangan kita yaitu Nayeon. Jadi pada 1 Juli yang lalu nih, halaman Facebook memposting ancaman kematian kepada Nayeon tepat pada pukul 19.00 waktu Korea Selatan. Nama halaman Facebook yang dimaksud adalah That is the Key. Tapi kalau sekarang ya, aku coba cari halaman Facebook itu udah nggak ada lagi. Kayaknya udah dihapuskan atau gimana ya.
cukup heran juga, padahal Facebook tersebut telah diverifikasi. Kalau halaman Facebook itu telah diverifikasi, berarti ada kemungkinan nih bahwa halaman Facebook itu adalah tokoh publik, atau bisa jadi dia itu adalah perusahaan media atau brand asli. Ingat bahwa lencana terverifikasi pada sebuah halaman itu menandakan bahwa halaman tersebut sangat terkenal banget dan juga sering dicari. Ada fakta yang menarik lagi tentang halaman tersebut, jumlah pengikutnya adalah 24.000 guys. Lumayan banyak kan pengikutnya. Dan ada informasi lagi mengenai adminnya, ternyata dia itu berasal dari Beijing, Cina. Ada masalah apa sih dia sama Nayeon sampai pengen melakukan hal tersebut kepada Nayeon? What's wrong with you? Jadi selain dari halaman Facebook tadi, ada juga nih Saseng fans dari Nayeon, yaitu Josh, pernah mengancam nyawa dari Nayeon sendiri. Dia itu katanya akan melakukan sesuatu yang dapat merenggut nyawa dari Nayeon kalau dia tahu bahwa Nayeon ini berkencan diam-diam. Penguntit tersebut berkata nih, "Aku ingin Nayeon bahagia. Aku tidak tahu pendapat sejatinya tentang aku, tetapi mungkin dia ingin aku kembali ke Jerman. Itu mengapa saya memutuskan untuk kembali ke Jerman sekarang. Saya selalu menghormati keputusan Nayeon dan saya benar-benar ingin Nayeon bahagia." Dalam postingan itu, ia juga menambahkan nih, "Aku akan membunuhnya 100% jika dia berkencan secara diam-diam dengan tanganku sendiri." Wow, cukup seram juga ya. Jadi karena inilah banyak banget dari Ones dan juga K-popers yang lain itu sangat khawatir banget dengan Nayeon, karena ini bukan pertama kalinya dia mendapatkan ancaman serupa. So, dari hal inilah banyak dari para penggemar itu membuat training hashtag Protect Nayeon. Tujuan dari trainingnya hashtag tersebut adalah tidak lain untuk membuat JYP Entertainment ini lebih memperketat dan juga mengambil langkah tanggap untuk mengatasi orang-orang yang psycho tadi. Intinya kalau bisa ditemukan ya, habis itu dipenjara lah ya, karena secara tidak langsung mereka juga telah berkaitan dengan hukum sebenarnya. Selain Nayeon, JYP juga dituntut nih untuk memberikan perlindungan kepada Youngjae, karena seperti yang diketahui bahwa member GOT7 itu baru-baru ini melalui laman Instagramnya menuliskan pesan untuk Saseng fan tercinta. Ini aku nyebutin tercinta, sebenarnya maknanya kebalik ya guys. Jadi dalam postingan itu si Youngjae menuliskan nih, "Jika Anda ingin melihat kehidupan seorang hancur, unggah foto Anda dan rasakan sendiri." Terus Youngjae juga mengunggah pesan berisi tulisan, "Berhentilah datang ke depan toko makeup dan rambut. Apakah Anda mengancamku ketika Anda diam-diam mengambil fotoku berbicara dengan orang lain di sebuah kafe dan kemudian mendatangiku dan bertanya, bolehkah aku mengunggah ini?" Para agassi pasti udah tahu ya bahwa Youngjae ini sudah mencapai puncak kesabarannya banget, karena ini bukan sekali dua kali terjadi padanya. Pada tahun 2016 lalu ya, kita flashback nih, Youngjae juga pernah memperingati para Saseng dengan menuliskan pesan yang berisi sebuah permintaan agar para Saseng ini berhenti mengganggu privasinya. Saseng fan ini tetap aja ganggu Youngjae hingga pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Juni, ia menuliskan hal yang serupa lagi. Hingga di tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2019, si Saseng fan ini kembali meneror dan juga mengganggu privasi dari Youngjae. Parahnya dia bahkan sering menghubungi Youngjae melalui telepon. Dan menurut aku itu sebenarnya sebuah bentuk peneroran sih, karena kita juga cukup takut ya kalau menerima telepon dari seseorang seperti itu. Serius, masalah Saseng ini soalnya nggak bisa dianggap sepele ya guys. Saseng itu adalah, dapat kita bilang, seseorang yang sangat berbahaya banget. Mereka biasanya itu dipenuhi dengan hasrat untuk memiliki seorang idol. Biasanya kalau kita nih sebagai penggemar biasa masih halu lah ya ceritanya, masih dalam hayalan. Mereka tuh nggak dalam hayalan lagi, mereka itu bertindak untuk memiliki idol tersebut dengan sepenuhnya. Sehingga mereka melakukan hal yang di luar pikiran kita, mengabaikan dirinya sendiri. Mereka nggak pikirin kehidupan mereka. Yang mereka pikirkan dalam otak mereka adalah menguasai idol tersebut. Kalau mereka melihat idol tersebut berpacaran, oh hati-hati, soalnya mereka dapat melakukan hal yang sangat berbahaya banget. Pokoknya serem banget deh masalah Saseng ini. Jadi semoga dengan adanya hal ini, JYP Entertainment dapat mengurusi Saseng-Saseng fan ini. Ya kalau bisa adalah ya hukuman untuk mereka, sehingga mereka juga jerah nantinya. Intinya kita doakan yang terbaik untuk Youngjae, semoga tidak ada hal buruk yang terjadi padanya. Keep fighting Youngjae dan juga Agassi, keep fighting, oke? Dan kita akan lanjut ke permasalahan yang terakhir dari JYP Entertainment, yaitu tentang Jae Dae-sik yang mengungkapkan ketidakadilan yang telah diterima olehnya. Jadi pada 30 Juni yang lalu, Jae secara
terang-terangan itu menyatakan proses atas perlakuan yang diterimanya dari agensi yaitu JYP Entertainment dan juga label in-house Studio J yang mengelola band tersebut. J merasa telah diperlakukan secara tidak adil. Protes pertama ia lontarkan dalam cuitan yang mengutip unggahan akun Twitter resmi dari Day6 yang mempromosikan konten dari rekan satu bandnya. Si J ini menuliskan, "Mengapa kalian tidak merepost kontenku di Dive?" Padahal konten yang dibagikan akun Day6 ini berasal dari Dive Studio yang juga menjadi tuan rumah podcast J yang berjudul How Did I Get Here. Selain tentang hal itu, J juga menuliskan cuitan nih, YouTube juga hujatan kuterima sendiri, selalu berhati-hati, sampai memohon-mohon. Akhirnya diizinkan, semuanya kulakukan sendiri. Tapi akhirnya karena pendapat ini nggak bagus buat image perusahaan, akhirnya J6 dihentikan. Tapi saat member lain beraktivitas, mereka selalu ditemani dengan manajer, bahkan dibiayai oleh agensi. Terus semua staff selalu melihatnya dengan begitu baik. Kenapa begitu? J juga kembali menuliskan nih, ada podcast, ada konten Facebook juga, bahkan kolaborasi bersama dengan 88 Rising. Kenapa selalu nggak update tentang jadwalku? Tentu melihat hal ini, netizen telah memberikan berbagai respon. Ada yang simpati dengan Day6, ada yang memberikan support pada J, ada yang menekan JYP Entertainment, dan bahkan ada juga yang menghujat Day6 ini. Banyak dari netizen itu juga berpendapat bahwa J ini selain memiliki permasalahan dengan agensi yaitu JYP Entertainment, mereka juga merasa nih bahwa si J ini memiliki permasalahan dengan rekan sebandnya. Nah, supaya permasalahan ini nggak berlarut-larut, J telah memberikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf ya melalui cuitan terbarunya di Twitter. Dan berikut adalah cuitan dari J. "Aku berbicara dengan agensi dan ada beberapa kesalahpahaman. Maaf, aku membuatmu khawatir. Dan apa yang ingin aku bicarakan adalah masalah pribadi antara aku dan agensi. Sama sekali tidak dengan member. Aku meminta maaf karena tidak cukup berpikir sebelum berbicara dan membuat Mayday khawatir." Jadi udah clear ya bahwa cuitan dari J tadi itu bukan berarti bahwa dia di sini memiliki permasalahan dengan member dari Day6 yang lain. Tapi ini adalah murni kesalahpahaman yang terjadi antara dia dan juga agensi. Sampai di sini udah ya, jangan memiliki pemikiran seperti itu lagi. Soalnya kita nggak pengen dalam grup Day6 ini ada yang namanya suatu konflik yang berkelanjutan. Nah, selain pernyataan dari J pada 30 Juni yang lalu melalui pihak Newson, JYP Entertainment mengatakan bahwa agensi dan membernya menyelesaikan kesalahpahaman satu sama lain dan semuanya telah berjalan dengan baik. Mereka akan lebih berhati-hati sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi di masa depan. So, dengan adanya klarifikasi dan juga penjelasan dari mereka, kita harap bahwa tidak ada terjadi apa-apa ya sama mereka, karena kita juga sangat mencintai Day6. Kita juga berharap bahwa semua membernya diperlakukan dengan adil, terutama J. Semoga sehabis dari permasalahan ini dia mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Nah guys, itu adalah pembahasan mengenai kontroversi dan sejumlah permasalahan yang terjadi dengan artis-artis dari JYP Entertainment. Kita berharap sebagai JYP Stan ya, semoga mereka semua segera menyelesaikan permasalahan ini, terutama kepada Nayeon dan juga Youngjae yang saat ini sedang diancam oleh Sasengpen, dan juga si Saiko ini dapat ditemui dan diberikan hukuman karena secara tidak langsung mereka telah membuat baik Nayeon dan juga Youngjae itu merasa risih dan juga pasti sangat ketakutan sekarang. Kita berdoa yang terbaik, semoga tidak terjadi apa-apa dengan mereka. I'm Yusuf Kemamet, aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Goodbye.